Halo, selamat pagi adik-adik. Buat semuanya di rumah, buat papa, mama, Mbak Sus, dan semuanya. Pagi ini kita kembali mau beribadah sekolah minggu. Tapi kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian dan juga firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, Lause yang akan menyampaikannya, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita? Siapa? Semuanya ya, puji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama pujikan Kudaki-daki dimanapun Tuhan akan selalu menyertai kita. Di gunung, di lembah, di mana? Di lautan, di samudra juga. Yuk Kudaki-daki. Semuanya boleh berdiri ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik,
Dimanapun Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Jadi adik-adik tidak boleh takut ya. Di sukacita, di duka pun waktu adik-adik sedih, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Di gunung, terus di mana? Pada saat di lembah, terus dimanapun Tuhan Yesus selalu menyertai kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Yuk sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita tetap bersukacita, kita mau puji Tuhan. Sukacitaku bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita baik berdiri ya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Oke. Aku sebel hari ini. Teman-teman tahu nggak kenapa? Soalnya aku hari ini tuh bangun pagi sekali. Padahal kan lagi liburan. Teman-teman pasti tanya toh kenapa aku bangun pagi. Soalnya si Nunu itu bilang mau main ke rumah. Terus dia bilang dia akan datang jam 9 pagi. Padahal biasanya kan aku bangun jam 9. Nah, gara-gara dia bilang mau datang jam 9, ya udah aku tadi bangunnya jam 7. Terus aku mandi, terus aku tunggu dia sampai sekarang jam 12. Nunu, kenapa sih nggak datang-datang? Aku sebel. Teman-teman juga sebel kan kalau punya teman yang nggak bisa pegang janji. Udah, sekarang aku mau pergi bobo lagi aja. Sebel aku sama Nunu. Nunu! Waduh. Dari jauh loh se-Evian kok denger ada yang marah-marah ya. Emang bener sih kalau kita punya temen yang nggak bisa jaga atau pegang janjinya, itu tuh sangat amat menyebalkan ya. Tapi anak-anak tahu nggak kalau di dalam firman Tuhan kita membaca banyak sekali cerita tentang satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, Losa Evian ajak kita untuk berdoa terlebih dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali boleh beribadah dan kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami sebagai anak-anak-Mu boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh semakin mengenal Tuhan, membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau tadi kita dengar
Mumu tadi marah-marah terus ya, karena dia merasa dibohongin sama temennya yang namanya Nunu. Sudah janji mau datang jam 9 dan membuat Mumu akhirnya bangun pagi, tapi ternyata sampai jam 12 gak datang-datang juga. Waduh, ayo siapa di sini yang juga kalau bikin janji sukanya gak tepatin? Kalau kita jadi temen yang dijanjiin tapi nggak ditepatin, rasanya sebel ya. Tapi bersyukur anak-anak kalau kita mengenal satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Anak-anak, siapa yang punya Alkitab di rumah? Ayo coba dilihat Alkitabnya. Ada yang tahu nggak Alkitab ini cerita tentang apa? Anak-anak, Alkitab ini bukan buku biasa. Tidak seperti buku pelajaran kita di sekolah atau buku komik kita ya. Alkitab ini adalah buku cerita tentang Tuhan. Alkitab ini berisi tentang semua hal yang Tuhan kerjakan bagi manusia. Dari penciptaan sampai pada nantinya Tuhan Yesus datang kembali untuk boleh menghakimi dunia ini. Anak-anak, kalau kita baca Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan mendapati banyak sekali cerita tentang Tuhan yang setia. Apa sih artinya setia? Tuhan yang setia adalah Tuhan yang selalu memegang janjinya. Tuhan yang selalu menepati janjinya, sekalipun anak-anaknya itu memberontak. Anak-anaknya itu tidak taat. Coba ada yang ingat gak cerita tentang siapa ini? Yang paling terkenal cerita tentang bangsa Israel. Betul. Anak-anak, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, kisah tentang Tuhan membebaskan bangsa Israel. Ayo, ada yang masih ingat gak? Tuhan membebaskan bangsa Israel bukan hanya dengan perintah, tapi dia juga membuat mukjizat-mukjizat untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga berjanji bahwa bangsa Israel ini akan dibawa menuju ke negeri perjanjian. Siapa yang tahu nama negeri perjanjiannya? Di mana? Betul, di Kanaan. Tapi bukan berarti bangsa Israel ketika sudah keluar, terus langsung dalam waktu 1 hari misal langsung tiba di Kanaan. Enggak. Tuhan membawa bangsa Israel untuk bisa berputar-putar di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun. Kenapa sih Tuhan membuat mereka berputar-putar? Apa Tuhan lupa jalan dari Mesir ke Kanaan? Oh, enggak dong ya. Tuhan enggak pernah lupa. Apalagi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Membawa bangsa Israel muter-muter di padang gurun untuk mengajar bangsa Israel. Karena Tuhan tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang hidupnya itu seringkali suka-sukanya mereka. Anak-anak ingat gak kisah tentang bangsa Israel? Mereka berapa kali di padang gurun itu ngomel sama Musa. Tapi sebenarnya bukan ngomel sama Musa, ngomel sama Tuhan. Ngomel apa? Mulai dari makanan lah, minuman lah. Mereka merasa Tuhan gak memelihara mereka. Padahal Tuhan pelihara nggak? Oh, Tuhan pelihara. Ada yang ingat nggak? Tuhan kasih apa buat mereka? Tuhan kasih roti mana? Waktu mereka mau daging, Tuhan kasih daging. Bahkan sampai berlimpah-limpah mereka makan daging. Terus mereka kehausan, butuh minum. Tuhan kasih minum. Tuhan kasih minum air yang segar untuk mereka. Tapi apakah bangsa Israel kemudian menjadi bangsa yang setia sama Tuhan? Enggak. Mereka memberontak sama Tuhan. Ingat cerita tentang Musa yang waktu itu naik ke Gunung Sinai. Kemudian bangsa Israel merasa, nih Musa kok tidak turun-turun. Ya. Lalu kemudian bangsa Israel berkata kepada Harun, ayo bikinkan kami patung seperti bangsa-bangsa lain supaya kami menyembah Tuhan, Tuhan yang kelihatan. Makanya kemudian dibuatlah patung anak lembu emas. Bangsa Israel menyembah itu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, karena Tuhan berkata kepada Musa, itu bangsa itu memberontak. Wah, anak-anak, Tuhan begitu marah, Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel. Mereka sudah Tuhan pelihara.
Tuhan sertai, tapi mereka tetap memberontak. Di dalam kitab Keluaran pasal 33 kalau kita baca ya cerita ini, Tuhan walaupun marah sekali kepada bangsa Israel, tapi Tuhan tetap memegang janjinya. Tuhan bilang sama Musa, pergi katakan kepada bangsa itu, aku akan mengirim malaikatku untuk memimpin kalian tetap akan sampai ke Kanaan. Tapi aku sendiri tidak akan bersama-sama dengan kalian. Anak-anak lihat, Tuhan marah kepada bangsa Israel, tapi Tuhan tetap setia memegang janjinya. Dia memegang janjinya untuk membawa bangsa itu ke negeri perjanjian. Jadi dia katakan, aku tidak akan bersama kalian lagi, tapi aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin kalian dan kalian pasti sampai ke tanah Kanaan. Bukan hanya janji memelihara, tapi ada satu janji Tuhan yang paling besar, paling utama buat kita. Apa itu janjinya? Kedatangan juru selamat. Dan itu sudah Tuhan janjikan dari sejak kitab Kejadian kalau kita baca ya. Dari sejak kitab Kejadian, kemudian ratusan bahkan sampai ribuan tahun kemudian baru janji itu digenapi. Bangsa Israel menunggu begitu lama akan janji tentang Mesias ini. Bukan berarti Tuhan lupa, enggak. Tapi Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk menepati janjinya. Dan janji itu Tuhan berikan bukan hanya buat bangsa Israel, tapi juga buat kita semua umat manusia. Beberapa hari lalu kita memperingati Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Dialah janji yang Tuhan genapkan, yaitu Juru Selamat. Anak-anak, hari ini kita melihat di dalam Alkitab, dan Lausea Evian mendorong kalian untuk bisa baca Alkitab. Setiap hari ya baca satu pasal supaya kita tahu dan melihat sungguh kita punya Tuhan yang sangat setia sekalipun anak-anaknya seringkali tidak setia. Tuhan yang selalu memegang janjinya. Kita lihat dari sejak penciptaan sampai pada akhir dunia, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau kita punya Tuhan yang setia, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar untuk setia? Anak-anak, tahun ini kita masuk tahun yang sangat amat istimewa buat kita. Tapi mungkin buat kita istimewanya bukan istimewa yang menyenangkan ya. Karena kita di tahun 2020 ini hampir berapa bulan ya, dari Maret sampai Desember 10 bulan kita nggak bisa pergi bebas. Kita harus lebih banyak di rumah. Nggak bisa ke sekolah, sekolah dari rumah. Mau main sama temen aja itu harus pakai masker lah, harus hati-hati lah, dan kadang-kadang juga nggak bisa pergi ke rumah teman. Kita semua menjalani tahun ini tidak mudah. Tapi anak-anak lihat nggak? 10 bulan Tuhan tetap memelihara kita. Dia Allah yang setia, yang sudah berjanji akan menyertai kita. Dia menyertai kita sampai saat ini. Anak-anak, kalau kita ingat Tuhan yang baik itu yang memelihara kita, memelihara papa mama kita, emak engkong kita, koko cici kita, semua dipelihara mereka, dipelihara oleh Tuhan. Maka bukankah tugas kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan belajar setia kepada Tuhan? Mungkin kita bertanya, Lause, kapan sih ini yang namanya corona lewat supaya aku bisa bebas lagi kayak dulu? Lausea Evian nggak tahu. Tuhan punya waktunya. Tapi kapanpun itu akan berakhir, entahkah tahun depan, di Januari, atau di Maret, atau mungkin sampai Desember tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, kita punya Allah yang setia, yang akan menuntun kita memasuki tahun yang baru dan berjalan di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak, menolong Lausea Evian, menolong semuanya. Papa mama kita, mak engkong kita, keluarga kita, semuanya. Menolong kita untuk boleh tetap
belajar percaya kepada Tuhan dan bersyukur atas kehidupan kita. Mari sekarang Los Evan ajak kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami belajar, Alkitab menceritakan tentang Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Tuhan yang ketika berjanji pasti akan menggenapinya. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena sekalipun kami seringkali tidak taat, kami seringkali mengecewakan Tuhan, kami seringkali melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji Tuhan. Tuhan, ampuni kami anak-anak-Mu ini, jikalau kami masih terus berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kami masih lebih cinta kepada yang lain daripada Tuhan. Kami masih lebih memilih game kami, teman-teman kami, tontonan kami, daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia, karena Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Berkati untuk setiap kami, teman-teman kami, keluarga kami, memasuki tahun yang baru di 2021 nanti. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kami di tahun ini, kami mau percaya bahwa Tuhan juga yang akan memimpin kami, menyertai kami untuk bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sukacita ya semuanya tentunya dalam Tuhan. Nah, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan ya. Bisa adik-adik kumpulin dalam satu amplop ya. Besok kalau sudah ibadah kita ketemu, bisa dimasukin dalam kantong persembahan. Atau bisa juga minta tolong sama Papa Mama. Papa Mama minta tolong ya, bisa ditransferin nih di nomor rekening di bawah ini. Ya, ini ya. Yuk kita sambil memuji Tuhan, kita mau sama-sama pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Boleh sambil duduk dulu, sambil persiapkan mau persembahannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah
sudah semuanya sudah tersimpan rapi, nah saatnya kita mau mengucap syukur sama Tuhan ya atas persembahan yang telah diberikan ya. Mari kita masuk dalam doa persembahan sekaligus doa tutup ibadah kita sekolah minggu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sekali lagi mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Dan sebentar jikalau kami akan mengakhiri ibadah pada sekolah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak? Ada yel-yel loh. Nah, coba kita latihan dulu ya. Apa itu? Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Wah, tampaknya adik-adik pinter-pinter deh. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes. Sekali lagi. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.